Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan di channel yang sama. Nah kali ini kita akan melanjutkan tentang istilah-istilah yang belum diketahui atau yang perlu diketahui oleh para trader. Nah, ya ini adalah pembahasan yang kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada lagi istilah dengan yang namanya rollover. Nah, rollover itu merupakan semacam bunga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menahan posisi trading lebih dari semalam. Tiap pecahan mata uang punya rasio bunga interbank yang melekat, dan karena ditransaksikan dalam bentuk pasangan, tiap trading akan melibatkan tak hanya dua mata uang, tapi juga dua rasio bunga yang berbeda. Perhitungan rollover akan jadi sedikit rumit jika dikaitkan bank, karena pada umumnya institusi finansial ini ditutup pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, bank memang tutup sehingga tak rollover pada hari tersebut, tapi bank tetap menerapkan suku bunga pada 2 hari tersebut. Nah, untuk lebih menyederhanakan perhitungan, Market Forex lalu memesan rollover 3 hari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu. Oleh karenanya, trader yang menahan trading pada hari Rabu pukul 5 ya, akan dikenakan 2 rollover, tentunya dengan besaran biaya berbeda yang mengacu pada suku bunga. Nah, itu pembahasan mengenai rollover ya teman-teman. Oke, ada lagi istilah yang disebut dengan swap ya. Nah, istilah swap ini pada umumnya adalah biaya inap atau bunga yang akan dikenakan atau diberikan kepada Anda jika Anda memiliki posisi terbuka yang melebihi dari satu dari perdagangan. Nah, selanjutnya ada stop atau cut loss. Nah, stop loss atau cut loss adalah istilah yang berarti membatasi kerugian dalam trading. Nah, pada banyak aplikasi trading, fitur ini sudah dapat dijalankan secara otomatis. Anda hanya perlu memasukkan besaran loss yang Anda antisipasi sebagai batas maksimum kerugian, dan aplikasi akan menutup posisi secara otomatis jika kerugian benar-benar terjadi. Jadi, stop atau cut loss ini bisa dijalankan secara otomatis ya teman-teman. Misalkan teman-teman udah open posisi $100 misalkan ya. Nah, cuman di sini teman-teman akan mengantisipasi kerugian menjadi, kalau misalkan rugi menjadi cukup $50. Nah, nanti secara otomatis dia akan menyetop sendiri kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan kerugian sebesar $50. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya support. Nah, support itu umumnya sering dikatakan harga bawah atau tingkat tahanan harga di bawah harga pasar atau harga running saat itu, di mana buying interest seharusnya bisa menguasai tekanan penjualan dan mempertahankan harga agar tidak jatuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya istilah resisten ya teman-teman. Nah, resisten itu pada umumnya sering dikatakan harga atas atau tingkat tahanan harga di atas harga pasar atau harga running saat itu. Nah, di mana tekanan penjualan seharusnya cukup kuat untuk menguasai tekanan pembelian dan mempertahankan agar tidak terlalu tinggi. Kemudian ada lagi yang namanya rebound ya teman-teman. Nah, rebound itu adalah pantulan harga di market setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup besar, atau biasanya digunakan sebagai istilah untuk pergerakan bullish ya. Oke, kemudian selanjutnya ada lagi risk management. Nah, risk management ini adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Umumnya sering dikatakan membatasi kerugian atau resiko yang terjadi di market ya teman-teman. Kemudian ada risk aversion. Nah, risk aversion ini adalah gejala pasar di mana para investor menghindari pembelian instrumen berisiko tinggi seperti saham, stok, dan beralih ke instrumen yang berisiko lebih rendah atau safe haven ya. Contohnya itu seperti emas ya. Jadi
mereka itu lebih beralih ke emas karena mereka itu mengantisipasi atau menghindari pembelian dalam berisiko tinggi ya. Seperti saham itu kan lumayan juga resikonya. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video selanjutnya kami akan lebih membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam dunia trading ya, karena kalau misalkan kita bahas di part ini mungkin nggak bakalan cukup waktunya. Jadi terima kasih saya ucapkan, dan jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara mensubscribe channel kami supaya channel kami lebih berkembang lagi, dan jangan lupa juga untuk mengklik loncengnya supaya Anda tetap mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami. Terima kasih. Got this, rest assured. When I think out loud, there's a